Tuhan akan senantiasa menyertai kita, Dia senantiasa memelihara kita. Dan pada hari ini saya mengajak kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur, kita mau mengagungkan Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Bapa, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Engkau boleh memelihara kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya kelewatan-Mu boleh terjadi bagi kami. Engkau yang boleh bertahta di atas segala pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian. Lindungiku Tuhan.
Sembah kami Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan apa yang Engkau ingin kami lakukan di dalam hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh anugerah Tuhan, kami mampu menghadapi segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapan Allah bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang aku kasihi, yang aku sayangi sekalian. Tuhan memberkati kita. Malam hari ini, saat ini, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana kita melakukan atau membangun hubungan kita dengan Allah, maka pada saat kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana kita membangun hubungan kita dengan sesama kita. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Saya akan membacakan buat kita sekalian yang hadir malam hari ini atau pada saat kesempatan hari ini. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama dan yang seterusnya.
Boleh diambil Alkitabnya, buka Alkitabmu bersama-sama, Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduk di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiranmu yang jahat? Bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini atau saat kesempatan ini, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita membangun hubungan kita dengan sesama kita. Saya mau katakan kepada kita, Bapak saudara, siapakah sesama kita di sini? Apakah sesama kita adalah mereka-mereka atau orang-orang yang kita anggap layak di hadapan kita atau sesuai dengan kehidupan kita? Mungkin kita seringkali atau selama ini membedakan strata sosial orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita membedakan orang ini tidak layak buat saya, ini layak buat saya. Tapi saya mau katakan, jika engkau melakukan hal demikian, maka engkau sudah membuat perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan sundal, Yesus tidak menolak. Ada banyak orang, bahkan ahli Farisi, ahli Taurat, menolak dia, seorang sundal, bahkan ingin melempari dia karena ketahuan berselingkuh atau melakukan hubungan suami istri yang tidak sah. Mereka ingin melempari dia sampai mau mati. Tetapi Yesus berkata, adakah di antara kamu yang tidak berdosa? Jika sekiranya ada di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah ia duluan melempari perempuan itu. Artinya Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus tidak membedakan baik dia seorang sundal, baik dia seorang yang marginal di tengah-tengah masyarakat. Dia menerima setiap manusia. Demikianlah hendaknya hidup kita saudara. Kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya Yesus Kristus, mari kita tidak lagi membedakan orang-orang sekitar kita. Mungkin dia rasanya secara penilaian orang sekitar kita, dia tidak layak untuk berkumpul atau berteman dengan kita. Tapi saya mau katakan malam hari ini, mari ubah mindset, berubahlah, karena dia adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan muliakan. Kalau engkau berharga di mata Tuhan, maka dia juga berharga di mata Allah. Taruhlah dalam hidup bahwa sekalipun dia hina di mata manusia, buatlah dia juga berharga di mata Allah. Seperti Tuhan sudah memberikan engkau nilai yang sangat berharga yang tidak dapat ditebus oleh apapun. Hanya dengan darah Yesuslah engkau ditebus, bukan dengan emas dan permata. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan kalau kita membedakan orang-orang yang ada di sekitar kita, ada orang yang berpakaian indah, mungkin kita sebagai hamba-hamba Allah atau sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang datang ke gereja atau ke perkumpulan kita rasa dia layak untuk kita tempatkan di tempat yang layak. Jangan memperlakukan demikian lagi. Sama semuanya. Mungkin kita lihat dia punya mobil yang mentereng, punya sumbangan yang besar untuk gereja, lalu kita membedakan orang itu. Saya mau katakan bertobat mulai malam hari ini, mulai saat kesempatan ini bertobat, karena dia tidak lebih dari ciptaan Tuhan. Orang yang miskin pun tidak lebih dari ciptaan Tuhan. Dia berharga di mata Tuhan. Orang miskin, orang gembel, orang termarginal, terbuang, mau sakit apapun dia, secara sosial dia tidak layak mungkin di hadapan kita, tapi dia berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita untuk membangun hubungan kita dengan sesama? Yang pertama, jangan bedakan status sosial manusia di sekitar.
Yang kedua, pandanglah bahwa Allah sudah menjadikan orang sekitar kita berharga, sama seperti Tuhan telah menjadikan engkau berharga di matanya. Amin, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita selama ini agak salah, mari kita berubah, kita kembali ke jalannya Tuhan. Kalau engkau layak di hadapan Allah, maka dia juga layak di hadapan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Saudara. Yang ketiga, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, relakan hatimu untuk berkorban buat dia. Kalau engkau merelakan hatimu berkorban buat orang yang kau anggap tidak layak untuk engkau jadikan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara, maka dia akan kau jadikan sebagai saudara. Walaupun orang lain tidak menganggap saudaramu yang miskin itu tidak layak menjadi saudara. Amin, Bapak Saudara, Bapak Saudara Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, selama ini mungkin kita nilai-nilai kita salah terhadap kita menilai orang itu dengan kacamata kita. Tapi pada kesempatan ini, nilailah setiap orang melalui kacamata Allah. Dikatakan dalam Kejadian, Allah menciptakan manusia itu dengan gambar dan rupa Allah. Artinya, dia jelek, dia miskin, dia cantik, dia ganteng, dia apapun, dia segambar dengan Allah. Dia sama seperti kita. Amin. Amin, Bapak Saudara. Paham ya? Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, dengan doa, dengan firman yang saya sampaikan, saya mengajak Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berubah di hadapan Allah. Mari kita jadikan setiap orang jadi sahabat dalam hidup kita. Karena dengan demikianlah orang yang dianggap dunia ini tidak layak, dia beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Mungkin dia saat ini dia tidak berharga, tapi ketika engkau jadikan dia berharga, maka dia akan jadi berharga. Amin. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, mari ubah hati, ubah pikiranmu, ubah mindsetmu. Jangan lagi sama seperti yang dulu. Dulu juga kita tidak berharga, kita tidak ada siapa-siapa. Sebelum Yesus menjadikan kita berharga, kita pun belum ada apa-apanya. Tapi setelah Dia menebus kita, kita dilayakkan, kita diberikan harga yang tak terbatas nilainya oleh Allah. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadikanlah hidupmu jadi saluran berkat buat orang lain. Dengan engkau menjadikan orang lain itu benar-benar berharga di matamu, supaya engkau bisa membangun hubungan dengan siapapun. Jangan bangun hubungan hanya kepada orang kaya. Jangan bangun hubungan hanya kepada orang sekolega atau seprofesi denganmu. Tapi bangunlah hubunganmu dengan semua orang, tanpa strata sosial, tanpa status pendidikan, tanpa embel-embel apapun. Karena apa? Karena dia juga berharga di mata Tuhan. Dengan demikian, Bapak Saudara, malam hari ini marilah kita mengambil kesempatan yang indah ini untuk kita mengambil bagian jadi berkat bagi orang lain. Amin. Malam hari kesempatan ini sampai di sini dulu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Saya akan berdoa Bapak Saudara. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, pulihkanlah setiap hati kami. Kalau kami selama ini salah terhadap pergaulan kami, terhadap pemikiran kami, terhadap hati kami seringkali membedakan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami tidak dapat membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Bahkan kami kadang-kadang jadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami di hadapan-Mu, dan malam hari pada kesempatan ini kami mau berubah. Kami mau seperti Yesus yang menerima semua orang tanpa memandang status manusia itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan semua kami jadi pelita,
jadi sahabat bagi semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita menyaksikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh memberkati kita semua. Jangan lupa saudara-saudara yang mendukung kami agar kami tetap